Media Irak berharap tak segrup dengan timnas Indonesia pada fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena ingin lolos bersama. Harapan itu ditulis Irakis tersebut di media sosial Instagram, Senin, 16/6. Menurut mereka, Indonesia merupakan tim yang selalu bertemu dengan Irak dalam undian. Indonesia dan Irak sudah 2 kali bersatu dalam undian. Pertama, satu grup di Piala Asia 2023, 2024, dan kedua pada fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 2 event tersebut, Indonesia dan Irak bentrok 3 kali. Hasilnya Irak memenangkan 3 laga tersebut, termasuk saat tandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami berharap tidak satu grup dengan tim nasional Indonesia yang bersaudara dalam undian, karena kami ingin pergi ke Piala Dunia bersama, tulis media tersebut di bagian akhir unggahan. Namun, potensi Indonesia dan Irak tidak satu grup terbilang kecil. Pasalnya Oman, tim pot ketiga, sudah satu grup dengan Irak pada fase ketiga. Ini membuat Indonesia-Irak bisa tergabung satu grup. Ini sama dengan kasus Indonesia dan Arab Saudi. Dalam undian fase keempat, Saudi berada di pot 1. Karena di fase ketiga sudah satu grup Indonesia, ada potensi Garuda segrup dengan Qatar. Adapun undian fase keempat zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 17 Juli. Pertandingan akan berlangsung pada 8–14 Oktober tahun 2025. Segala kemungkinan masih bisa terjadi bagi timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Meski Arab Saudi dan Qatar telah ditunjuk AFC sebagai tuan rumah perebutan 2 tiket tersisa dari zona Asia, namun undian grup dan jadwal baru dilakukan tanggal 7 Juli nanti di Malaysia. Artinya JIZS-DKK masih berpeluang satu grup dengan Irak. Satu lawan lainnya dipastikan antara Arab Saudi atau Qatar. Atmosfer pasti ngeri-ngeri sedap apabila timnas Indonesia bentrokan lagi dengan Irak. Setahun terakhir, ketika timnas Indonesia ditukangi Sintayong, 4 kali tak berkutik menghadapi singa Mesopotamia, julukan timnas Irak. Bagaimana track rekornya? JIZS-DKK pernah 2 kali dihajar Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5–1 dan 2–0. Sedangkan di fase grup Piala Asia 2024, Irak membekuk timnas Indonesia dengan skor 3–1 di fase grup. Kendati timnas Indonesia masih bisa melangkah ke babak perempat final dengan status peringkat ketiga terbaik dari grup D. Lebih menyakitkan lagi di level U23, Iraklah yang mengganjal ambisi timnas Indonesia pada semifinal Piala Asia U23 dengan angka 1–2. Sehingga Rizky Ridho DKK gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 usai dijegal Gini 0–1 pada babak playoff konfederasi antar benua di Prancis. Kalau ingin tahu perbedaan racikan Patrick Kluivert dengan Sintayong, sebenarnya asyik juga bila timnas Indonesia ketemu Irak, kata Tony Ho. Tapi jika ingin revans dari 4 kekalahan lalu, pelatih senior asal Makassar ini menilai timnas Indonesia butuh nyali besar dan perjuangan berat menghadapi Irak. Tekanan mentalnya memang lebih berat bila satu grup dengan Irak. Tapi jika takdir menentukan seperti itu harus dijalani. Tapi pemain timnas Indonesia harus punya spirit berlipat ganda untuk menghilangkan trauma sekaligus memperbaiki rekor buruk, jelasnya. Faktor Graham Arnold diyakini Tony Ho jadi masalah berikutnya yang akan dihadapi timnas Indonesia. Karena pelatih Irak asal Australia pasti punya dendam kesumat karena akibat hasil tanpa gol di Jakarta lalu membuat Graham Arnold harus melepas jabatannya di timnas Australia. Sehingga Graham Arnold gagal menambah catatan bagus di portofolio karirnya tampil di Piala Dunia. Apalagi di tangan penerusnya, Tony Popovic berhasil mengantar Socherus terbang ke AS, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Sebagai sesama pelatih, saya kira Graham Arnold pasti punya rasa jengkel dengan timnas Indonesia. Dia pasti ingin revans untuk menebus kegagalannya di timnas Australia lalu, tuturnya.